mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Nah, sebelum itu sebaiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai host, yakni Nurul Aura Magfira, biasa dipanggil Vira. Nah, di sini kita kedatangan 3 teman kita. Sebelum itu mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Safira dari Kolaka Utara, khususnya di Kecamatan Mahasiswa. Halo guys, kalau saya yaitu Halo guys, perkenalkan nama saya Giana Indorjati dari Watu Bangga. Halo, saya Nisa Putri dari Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Ratusua. Oke. Nah, sebelum itu di sini kita akan sedikit membahas mengenai perjalanan mereka, kenapa mereka bisa sampai pada prodi yang sekarang mereka tekuni ini. Nah, kepada teman kita Dina Safira, bukan cuma untuk Dina Safira sebenarnya, untuk teman Gian juga dan Anissa Putri. Nah, sebenarnya kita ini memiliki perjalanan masing-masing hingga bisa sampai pada sebuah prodi atau universitas yang kita mau. Nah, di sini mungkin bisa kalian ceritakan bagaimana perjalanan kalian hingga bisa sampai pada universitas, tepatnya di Fakultas Teknologi Informasi ini. Mungkin silakan, siapa yang mau mulai? Jadi saya tuh dulunya dari SMA, dari basic tidak ada basic di Fakultas Teknologi Informasi, khususnya komputer. Tapi mungkin dari tuntutan orang tua untuk memasuki komputer, jurusan komputer, dan pada saat saya memilih pada tahun 2021 saya memilih universitas adalah pokoknya di luar Sulawesi. Dan saya gagal. Jadi saya berencana untuk memasuki universitas yang memang ada di Sulawesi Tenggara pokoknya, dan harus jurusan komputer juga karena tuntutan dari orang tua. Dan saya berada di sini bersama teman-teman semuanya. Ya, syukurlah bisa bergabung di sini, bisa mendapatkan teman-teman baru, dan saya ada respect dengan pertemanan sebenarnya. Pertemanan di kampus itu katanya banyak iming-iming yang gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya, perjalananku sedikit, poin-poin sedikit saja. Nanti mungkin lebih lanjut lagi selanjutnya untuk dari mbak ini. Silakan boleh. Kalau saya nih kebetulan waktu SMK jurusan saya itu kayak komputer juga. Jadi saya ingin melanjutkan jurusan itu, kayak di sini masuk di FTI. Nah, saya juga berpikir kayak kan pernah itu di tempat saya di Watu Bangga kayak mau jadikan kayak Kolaka Selatan. Jadi di situ kan pasti banyak perusahaan yang akan berdiri di situ. Jadi saya mengapa ambil di sini komputer karena pasti banyak lowongan pekerjaan yang akan dibutuhkan nantinya. Gitu. Oke. Mungkin Anissa Putri bisa ungkapkan. Relax. Ini podcast tiba-tiba bincang ya, Teh? Iya. Tiba-tiba nggak ngerti dah. Kok tiba-tiba ketawa? Kok dia apa sih? Pemeriksaan siapa? Oke. Nggak apa-apa nanti. Jadi TTK. Apa nih Kak PTK-nya? Tiba-tiba ketawa. Oke, kalau saya awalnya memang dari orang tua juga suruh ambil jurusan SI kan. Terus awalnya juga bukan masuk di sini pertamanya, tapi univ di Sulawesi Selatan. Tapi karena ada juga saran dari tante
sekian. Nah, awalnya sebenarnya saya mau ambil masuk di universitas yang ada di Sulawesi Selatan, tapi saya punya guru waktu semester SMK. Nah, dia bersama dengan suaminya itu dekat dengan orang tua saya. Nah, mereka itu menyarankan kepada orang tua saya bagaimana kalau anak ibu masuk di Universitas 19 November ini yang ada di Kolaka. Nah, nanti saya akan bantu anak ibu dalam proses masuknya nanti ke dalam universitas. Nah, kemudian dia juga bilang bahwa dia akan bantu saya untuk apply beasiswa seperti itu. Nah, kemudian selama orang tua saya berpikir, saya juga tanya-tanya ke teman saya bahwa kamu mau masuk di universitas mana. Nah, teman saya itu menuju ke arah Universitas 19 November Kolaka ini. Nah, kemudian saya juga diusulkan dengan teman saya bagaimana kalau kita masuk di universitas ini, kemudian ambil ambil program studi yang sama gitu. Terus nanti kita tinggal sama bareng-bareng. Nah, kemudian dari sarannya itu saya sampaikan ke orang tua saya. Nah, kemudian orang tua saya bilang, oh iya mungkin boleh. Nah, kemudian pada tahap penerimaan mahasiswa baru untuk yang siswa SNB yang eligible SNBP. Nah, SNBP itu saya mulai. Nah, sedangkan teman saya ini jalur tes SB. Ya, dia jalur SB. Nah, kemudian saya duluan lah. Saya lolos di sini. Ketika saya lolos, saya tanya teman saya lolos. Tapi teman saya bilang bahwa dia maunya ke universitas yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi perasaan saya itu kayak, wah gimana ya? Saya ini orang baru di sana, first time juga mau datang ke sana. Bagaimana? Nah, saya itu awalnya berharap sama teman saya. Di situ saya punya teman, tapi ya nggak jadi gitu. Tapi saya juga punya teman kenalan, dia punya kenalan di sekolah lain, terus dia itu pilih jurusan ini juga, sistem informasi. Nah, kemudian saya kenalan dengan teman saya. Nah, disitulah saya mulai punya keberanian untuk masuk ke program studi ini. Karena awalnya memang saya usulkan kepada kedua orang tua saya untuk pilih universitas lain dalam melalui jalur mandiri, dan kemudian tante saya dan kakak sepupu saya mengusulkan masuk ke universitas lain juga yang memang di dalam dia punya teman, dia punya kenalan bahwa dia bisa urus saya untuk masuk ke universitas itu. Tapi lama kelamaan saya bilang ya sudahlah, sudah terjadi juga, mau bagaimana lagi. Jadi saya masuk ke universitas ini, ke prodi ini, dan sampai sekarang saya enjoy saja menjalankan studi saya di sini. Nah, mungkin cuma itu dari saya. Bagaimana dengan teman-teman? Apa ini Kak? Selama masa perkuliahan ini, sebelum itu saya mau bertanya nih, kakak ini sebenarnya semester berapa? Kita belum semester 6 Kak. Oh ya, semuanya semester 6 ya? Iya. Oke. Kakaknya sok nggak kenal ya. Di podcast loh. Nah, bagaimana perasaan kalian sewaktu kalian dapat mata kuliah yang kalian gak expect sama sekali, yang gak pernah kalian dapat di masa sekolah dulu? Mungkin dari Kakak Putri. Kalau saya yang saya rasa lebih ke kaget juga deh. Kenapa? Karena sistem informasi yang saya kira itu tidak belajar program, tapi ternyata belajar program. Kita
Dan sebenarnya ternyata sama. banyak bahasa pemrograman di dalamnya yang harus kita tahu. Saya sebenarnya juga jujur nggak expect sampai ke situ karena kenapa? Kemarin saya ambil waktu SMK saya ambil jurusan komputer dan jaringan. Saya kira saya masuk ke sini tidak bakalan segitunya, kayak kita ngoding, belajar bahasa pemrograman. Saya nggak expect ke situ. Saya expectnya kita fokus kayak misalkan Word, Excel begitu. Saya pemikiran saya itu begitu, tapi saya juga bodohnya saya tidak riset terlebih dahulu bagaimana program studi yang akan saya ambil di sini. Mungkin dari Dina atau dia siapa tahu. Indonesia sama aja kayak gini, kayak nggak ekspektasi aja kalau akan sesusah ini kayak gitu, Tapi dijalani aja karena udah semester 6. Kalau dari saya sendiri kan kebetulan kakak saya kan alumni dari univ ini dan fakultas ini dan prodi ini, jadi ada riset lah sedikit. Tapi aspeknya itu kan saya basicnya di SMA, jarang yang komputer, tapi dipertemukan dengan Word, Microsoft Office, coding, bahasa pemrograman, jadi kayak aduh gimana ya. Tapi alhamdulillahnya semakin berjalannya waktu semakin paham juga tentang percodingan, alhamdulillah walaupun sedikit. iya bagus karena kita enjoy menjalani kan, daripada kita pikir lebih baik kita karena kebanyakan mahasiswa biasa kalau mereka sudah merasa jurusannya salah mereka pasti mau pindah fakultas. Iya. Saya punya teman, dia mungkin dia bilang saya salah jurusan, dia sempat bilang mau pindah ke fakultas lain, tapi dia jalani lagi sampai gak jadi pindah. Tapi bagusnya tuh kita belajar sih sebenarnya. Walaupun kita basicnya tidak ada, tapi kalau dicoba pasti tahu lah, ya kan? Pasti bisa. Nah, begini ya teman-teman, saya mau minta teman-teman yang ada di sini memberikan saran kepada adik-adik nanti yang bakal masuk ke program studi sistem informasi ataupun ke program studi yang lainnya. Saya mau minta saran untuk bagaimana mereka tidak salah pilih, mungkin begitu ya bahasanya, tidak salah pilih dan mereka memilih yang mereka tuju begitu. Mungkin untuk adik-adik nantinya, walaupun gimana kalian nanti program studinya, tapi sebelum memilih kalian harus tahu basic kalian di mana, tahu passion kalian di mana. Kalau apa ya, harus gini sih sebenarnya, harus konsul sama BK, guru BK ya, bimbingan konseling, biar kalian tercerahkan sebenarnya fashion saya itu di mana. Tapi saya sendiri pribadi tidak pernah ke BK, ke guru BK saya untuk konsul begitu ya, akhirnya begini. Tapi untuk adik-adik yang mungkin sudah telanjur memilih jurusan walaupun basicnya tidak di situ, tapi tetap jalani, semangat, jangan pantang menyerah. Oke? Mungkin dari kakak berdua ada saran untuk adik-adiknya? Kalau saya saran untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, diperhatikan lagi minat dan bakatnya itu di program studi yang mana. Jangan hanya karena tuntutan dari orang tua kalian pilih program studi yang ini, seperti itu. Iya baik. Takutnya kalian berhenti di tengah jalan. Pokoknya searching dulu lah, searching. Biasa. Nanti salah jalan kayak kita. Oh udah salah jalan tuh, nggak salah jalan. Kita masih di jalan yang benar, woi. Jalan. Masih di jalan yang lurus karena kita masih santuy, asik. Udah semester 6 juga. Udah semester Jalan 6. 6. Udah dekat nih tahunnya. Aduh, masa salah jalan sih? Ya, sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun universitas yang akan kita pilih ataupun adik-adik akan pilih nantinya, satu pesan saya, tetap tekuni apa yang sudah kalian pilih, walaupun nanti kalian di
disarankan oleh orang tua kalian pilih ini, mau yang orang tua kalian pilih ini, mungkin kalian bisa kasih saran saya mau masuk ini, tapi orang tua kalian tidak menerima saran kalian, tidak apa, kalian bisa jalani saja karena bagaimanapun nanti kalian akan tetap selesai pada akhirnya. Perjalanan memang mungkin tidak semudah yang kita harapkan, tapi pada akhirnya semuanya akan selesai pada waktunya masing-masing. Iya. Mungkin bagaimana dengan teman-teman, atau ada saran lain lagi atau Mungkin untuk motivasinya ya, jangan menyesal memilih kampus yang kurang terkenal. Kampus itu akan terkenal kalau kalian berprestasi ke tingkat internasional. Oke, kita kembangkan univ kita. Dan kami sebagai mahasiswa program studi sistem informasi, apapun alasan kami masuk di sini pada awalnya, kami tetap bangga kepada fakultas kami ini, bangga kepada universitas kami yang ada di Kolaka ini. Semoga kedepannya akan lebih berkembang lagi dan makin banyak lagi yang tertarik dengan universitas kami ini dan terutama di program studi kami ini. Ayo berkembang bersama kita. Nah, baik teman-teman, mungkin TTB atau tiba-tiba bincang kita pada hari ini mungkin hanya sampai di sini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya yang akan kami hadirkan nantinya. Sekian dari saya dan sekian juga dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.